Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Dan pada hari ini, kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, lawat kami, mampukan kami untuk dapat memahami dan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca ayat yang ke-5. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang sering terjadi di dalam hidup kita adalah satu, ketika kita menghadapi kesulitan atau permasalahan dan lain-lain dalam hidup ini, masih dapatkah kita mengikuti keteladanan Yesus? Saya pikir ini tidak gampang, apalagi kalau kesulitannya dan permasalahannya atau sebagainya mempunyai porsi yang sangat besar yang akan menguras pikiran, perhatian, waktu, dan lain-lain dalam hidup kita. 2. Kita sering rindu untuk kembali ke kebiasaan buruk di masa lalu karena kita sudah terbiasa, sehingga itu menjadi zona aman yang membuat kita susah atau sukar untuk keluar dari zona aman itu. Ini pun tidak gampang karena kebiasaan buruk sudah berulang-ulang kali kita lakukan, sehingga kita anggap itu adalah hal yang tidak berdosa, yang biasa saja. Untuk itu, apa yang akan kita lakukan dalam hal ini? Jemaat yang diberkati Tuhan, pada kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 mengajak kita untuk mempersenjatai diri dengan firman Tuhan dalam menghadapi penderitaan serta berkomitmen penuh meninggalkan kehidupan berdosa. Melalui perikop ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa status sebagai orang percaya menuntut perubahan total dalam gaya hidup dan kesiapan mental untuk menderita demi kebenaran. Adapun hal-hal yang penting untuk pertumbuhan iman kita adalah satu, memiliki pikiran seperti Tuhan Yesus, meneladani penderitaannya. Tuhan Yesus yang telah menderita secara jasmani demi menyelamatkan kita, sehingga kita pun harus siap menghadapi penderitaan demi iman. Senjata rohani, cara berpikir yang rela menderita demi kebenaran, berfungsi sebagai perisai rohani dari godaan dunia. Memutuskan ikatan dosa, yang mana seseorang rela menderita demi mempertahankan imannya, membuktikan bahwa ia telah selesai dengan kehidupan dosa atau kebiasaan-kebiasaan buruknya di dalam hidupnya. 2. Mengubah fokus dan tujuan hidup. Bukan lagi untuk keinginan dunia. Waktu kehidupan yang tersisa di dunia ini tidak boleh lagi disia-siakan untuk mengejar nafsu manusia. Tunduklah pada kehendak Allah. Fokus utama kehidupan kita sekarang ini adalah mencari dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. 3. Meninggalkan masa lalu yang kelam. Sudah cukup masa lalu. Masa lalu yang diisi dengan rupa-rupa keinginan duniawi seperti hawa nafsu,
pesta pora dan penyembahan berhala dan seterusnya harus ditinggalkan sepenuhnya. Konsekuensi sosial ketika kita berhenti mengikuti gaya hidup lama kita, teman-teman lama mungkin akan heran dan memusuhi kita atau bahkan memfitnah kita. 4. Keadilan dan penghakiman Allah. Pertanggungjawaban akhir. Setiap manusia termasuk mereka yang memfitnah orang benar dan seterusnya harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah sebagai hakim yang adil. Penghiburan Injil, pemberitaan Injil memberikan kekuatan rohani agar meskipun fisik manusia bisa menderita atau mati, roh mereka tetap hidup di hadapan Allah. Untuk itu marilah kita mengintrospeksi diri di hadapan Allah agar memuliakan namanya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk dapat melakukannya. Kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami, ajarkan kami untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan. Pakai mereka ya Bapa. Ubah kehidupan mereka. Ajarkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang patuh di hadapan Tuhan. Biarlah mereka tetap menguatkan keimanan mereka. Sehingga nama Tuhan saja dimuliakan dalam hidup mereka. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Biarlah Tuhan di dalam lanjut usia mereka, Tuhan berkenan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkaulah yang menyertai dan memberikan sukacita damai sejahtera-Mu Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau lawat, kuatkan. Biarlah Tuhan dalam menghadapi keadaan kesakitan ini Tuhan, mereka semakin menjaga pola makan dan semakin menjaga kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan Engkau yang menyembuhkan dan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan jemaat Tuhan yang di dalam ulang tahun kelahiran mereka. Kami serahkan Michael Christian Simanjuntak yang genap usianya 32 tahun, Christian Sion Hamonangan Gultom yang genap usianya 14 tahun. Kau berkati jemaat Tuhan ini tuh, biarlah mereka semakin diberkati dan semakin sehat. Dan biarlah Tuhan dalam segala usia yang sudah Engkau berikan bagi mereka, mereka tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Berkati kehidupan pribadinya. Berkati Tuhan sepanjang apa yang mereka rindukan. Biarlah berjalan seturut dengan kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.